Halo teman-teman, selamat sore. Ya, hari ini sudah sore sejak video ini dibuat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Firdaus. Kalian boleh memanggil saya Oza, Ghazali, Bajali, bahkan teman-teman saya memanggil saya apapun. Oke, jadi saya berasal dari sekolah SMA Almanah, berada di Priok, Tangerang, Kota Tangerang. Itu merupakan sekolah pertama ya, jadi kalau kalian nyari-nyari nggak bakal muncul karena sekolah ini sedang bekerja sama dengan PKBM Generasi Juara ya. Saya merupakan salah satu murid yang berada di PKBM Generasi Juara. Jadi saya merupakan siswa dari sana yang menggeluti atau memiliki passion tinggi pada bidang IT, informatika. Jadi saya suka nih sama informatika gitu. Tren coding. Ya, saya menarik ketika pertama kali saya mendengar tentang pesantren coding. Pesantren coding. Ya, kalian tahu kan banyak pesantren itu yang hanya berfokuskan pada keagamaan. Dan disinilah membuat saya menarik gitu, karena bisa menggabungkan antara keagamaan dan IT, bidang IT. Nah, ini dia yang membuat saya pertama kali langsung menarik saya dan mencoba untuk mendaftar dan sebagai salah satu pendaftar yang ada di pesantren coding. Ya, nggak cuma itu aja sih sebenarnya, karena ya pesantren coding itu menyediakan beberapa fasilitas seperti pembelajaran yang kolaboratif bersama-sama dengan digabungkan dengan keagamaan juga ya. Kita bisa membangun karakter kita sambil skill juga kan. Itu membuat saya menarik awal mendengar pesantren itu ya. Dan juga saya bisa mendalami terkait IT, terkait skill-skillnya. Dan ya IT itu nggak cuman ngebahas teori-teori doang, tapi ngebuat sebuah project. Ya, itu yang membuat saya interest pertama kali mendengar pesantren coding. Kelebihan yang pertama saya ada pada hobi saya. Hobi saya bermain game. Tentunya pada anak muda zaman sekarang pada umumnya menghabiskan waktu dengan bermain game, tapi hanya dengan bermain game saja tidak memiliki kemajuan sama sekali terkait pemrograman. Jadi saya memutuskan untuk mempelajari software skill yang berada di internet, yaitu ada dua, Unity Engine dan Unreal Engine. Kedua basis software ini seringkali dipakai oleh siapa? Developer game pada umumnya, karena kedua game ini memiliki pemrograman bahasa C++ dan C#. Ya, itu pemrograman bahasa yang sangat sulit karena gak gampang buat dimengerti. Tetapi belajar merupakan hal yang mudah. Kita sudah tinggal di zaman 2025, di zaman yang teknologi sudah mutakhir, dan kita bisa menanyakan semua hal kepada AI. Nah, jadi saya mulai belajar di tahun 2024 dan memperdalamkan skill saya pada bidang tersebut, karena memang saya menikmati membuat tersebut. Tapi hanya membuat game saja dan tidak mempublishnya juga itu nggak berguna. Jadi ya saya mencoba untuk stop dan mencoba mempelajari hal yang lain, seperti saya mencoba mempelajari JavaScript, CSS, HTML, Node.js, SQL, MySQL, terus Tailwind, CSS. Nah, beberapa hal ini saya mempelajari sedikit demi sedikit karena memang saya memiliki kekurangan pada hal yang mudah melupakan segala sesuatu dengan cepat. Nah,
Kalau kayak gitu gimana ngodingnya? Kalau kayak gitu kan susah ngodingnya. Jadi ya gimana sih cara saya itu biar saya mudah mengingat? Karena saya itu memang orang yang sulit sekali mengingat dan itu merupakan bagian kekurangan saya. Jadi cukup mudah. Saya menggunakan cara space repetition. Apa sih space repetition? Space repetition. Jadi space repetition itu merupakan cara metode yang kita tuh nggak langsung ngambil semua materi. Jadi kita pahami dulu yang satu, kita pelajari, terus mengulang selama 20 menit, mungkin 30 menit. Kita menggunakan flashcard atau apapun sampai kita benar-benar hafal gitu, baru kita pindah ke materi berikutnya. Nah, ini yang saya gunakan selama ini. Tapi kadang tuh nggak masuk nih ke saya. Gampang. Saya punya buku catatan yang di sana ada berisi tentang informasi-informasi yang mungkin akan membantu saya ke depannya. Mungkin saat mendaftar di santren coding, itu mungkin saya akan menggunakan cara tersebut karena yang lebih efektif. Jadi saya menulis, lalu saya menggunakan space repetition dan menulis ulang di laptop saya. Ya, jadi keahlian saya itu pada bidang bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol atau Spanish. Ya, jadi memang keahlian saya nggak 100%, nggak yang hola milamo gozali, mungkin hanya kayak gitu aja, atau enggak watashi no namae wa gozali desu, yoroshiku onegai shimasu, watashi wa Juni arabana koukou no Juni nensei desu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi yang nggak terlalu spesifik, yang langsung bisa kalau ngedengerin orang ngomong itu bahasa, oh ini nih dia ngomong ini, enggak. Hanya saya mengerti sedikit hal yang saya ucapkan saja. Lalu yang kedua, jelas pemrograman. Keahlian pemrograman memang bagian yang penting untuk saya. Saya kalau nggak mengenal pemrograman, nggak mungkin saya akan membuat hal-hal yang menurut saya cukup bagus dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya, seperti ya membuat sebuah website portofolio. Ya itu hal yang saya pikir udah paling tinggi tingkatnya ketimbang saya membuat game, karena saya harus menggunakan HTML, terus CSS dan juga JavaScript, dan saya juga harus ngerti GitHub juga waktu itu. Itu kedua hal yang keahlian saya. Skill saya yang akan utama yang akan digunakan pada saat saya santren coding ada, ya mungkin saya akan skill saya adalah fokus, personalizer, together, courageous, dan equitable. Apa sih itu semua? Yang equitable itu kesetaraan. Jadi saya komunikasi mudah dengan siapa saja, mungkin dengan orang luar negeri, mungkin orang dengan dalam negeri, orang dengan berkebutuhan khusus dan semacamnya. Karena menurut saya, pandangan saya, dengan kita komunikasi dengan setara gitu, nggak ada perbedaan, itu jauh lebih mudah. Lalu yang kedua, goal getter atau mencapai target. Saya memang orang yang suka mencapai target. Jadi saya apapun yang setelah saya kerjakan, saya harus tuntas benar-benar 100%, tanpa harus ditinggalkan dengan proyek lain. Saya tahu ada proyek lain, tapi yang ketiga ini fokus. Jadi saya nggak bisa ngerjain secara multitasking nih. Saya harus fokus sama satu hal sampai satu hal itu benar-benar kelar, baru saya pindah ke yang lain. Itu dia kekurangan saya. Saya nggak bisa multitasking juga. Ya setelah saya tadi bilang kurang
mengingat jangka panjang. Lalu courageous. Ya, saya memang berani. Dari ya saya mengambil keputusan yang mungkin akan mengakhiri kehidupan saya, tapi saya mencoba untuk berani ambil hal langkah, seperti saya berani untuk mencoba mendaftar di pesantren coding ini. Lalu yang terakhir adalah personalizer. Nah, ini dia hal yang mungkin menjadi kekurangan saya. Saya lebih suka menyendiri apapun itu ketika saya mengerjakan proyek, dan saya ketika mengerjakan mungkin materi, saya lebih suka sendiri, karena menurut saya sendiri itu jauh lebih mudah dan tidak mengatur siapapun. Ya, itu dia. Untuk keahlian saya bisa mengoding, ya, itu menjadi hal yang utama. Habis itu saya bisa menggunakan jadi yang ingin dicapai itu sebenarnya ke depannya ya terkait IT juga. Saya ingin mengerti IT, banyak banget bahasa pemrograman, gak cuma C++ sama C#. Saya harus bisa nih database juga nih, gak cuma spreadsheet doang saya bisanya, tapi saya bisa kayak MongoDB, mungkin saya Node.js gitu-gitulah, pokoknya segala macam. Kayak Tailwind CSS itu yang baru-baru kan 2017. Ya, saya ingin mempelajari hal tersebut, karena belajar itu nggak cuma sebatas saya udah, stop karena kamu udah jago, enggak. Tapi saya harus mendalami. Saya benar-benar, saya udah ngebuat nih sebuah aplikasi software yang canggih, yang bagus, nggak berhenti, tapi saya harus membuat lagi sampai saya benar-benar sudah ahli, sudah membuat banyak hal yang bisa membantu banyak orang. Itu hal yang ingin saya capai ke depannya. Ya, saya harus belajar IT dengan giat. Lalu, mimpi apa yang ingin dicapai 4 tahun yang akan mendatang? Saya sekarang umur 17 tahun. 4 tahun yang mendatang mungkin akan 21 tahun. Jadi mimpi saya di umur yang sudah remaja atau ya sudah menginjak dewasa, saya ingin bisa membahagiakan orang terdekat saya, sudah pasti. Lalu saya bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang tua saya, karena dengan saya sudah menghabiskan waktu menganggur, bahkan bermain game terus-terusan, tidak menghasilkan hal yang positif. Saya ingin mencoba suatu hal yang positif yang menurut saya itu bisa membanggakan orang tua saya. Memang terkadang kita nggak boleh ngepres diri kita, tapi mimpi saya adalah membanggakan orang tua. Tapi nggak cuma itu doang, saya ingin bisa belajar di universitas luar negeri. Itu merupakan mimpi saya sejak saya kelas 10. Itu merupakan mimpi yang harus saya capai, karena dengan mimpi ini saya bisa membahagiakan orang tua. Dan itu saja teman-teman, untuk saya bisa semoga saya bisa belajar banyak di Santren Coding. Dengan Santren Coding, semoga saya dapat lancar mengoding. See you next time. Adios amigo. Apa ya? Hal yang ingin dicapai ke depannya. Mungkin saya ingin mencapai untuk terus konsisten belajar IT dan belajar logika-logika yang harus saya keluarkan dalam otak saya nih. Saya harus giat banget nih. Saya harus pokoknya press sampai saya benar-benar kelenyeran. Karena ya memang belajar itu merupakan salah satu hal yang paling sulit banget. Ketika saya pelajarin tentang komputer juga nggak segampang itu, nggak cuma ngerakit RAM masuk sini, masuk sono, masuk sini,
terus langsung jadi sebuah PC, personal computer yang bisa nyala, bisa langsung main game-game sana sini game. Enggak, saya harus merawatnya, saya harus membelinya, saya harus memperhitungkan harganya dan sebagainya. Nah, itu logika. Jadi saya harus pelajari juga nih, harus tingkatin lagi ke logika saya nih biar saat saya ngoding nih jadi lebih ngerti gitu teman-teman. Ya, itu yang ingin saya capainya. Terus juga saya juga pengen sih mencoba untuk mempelajari banyak sekali bahasa sekaligus. Karena itulah saya memilih di Sandren Coding. Jadi saya ingin mencoba nih, gimana ya saya itu orangnya kayak gini-gini bisa langsung ngerti gitu, bisa langsung wow, pembelajarannya sangat berbeda gitu. Ya, semoga saja saya bisa mendapatkan hal tersebut. Lalu, mimpi apa yang ingin dicapai 4 tahun mendatang? Jadi sebelumnya saya telah mengunjungi berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan Thailand. Jadi mimpi saya itu pengen mengunjungi beberapa negara yang ada di ASEAN. Ya, seperti Kamboja, Vietnam, Filipina, ya itu negara-negara yang di ASEAN lah, pokoknya saya ingin mengunjungi karena mimpi saya sebenarnya menjadi seorang petualang, seorang yang ingin mencoba cari pengalaman juga di berbagai negara, karena itu juga membuat saya menjadi mengerti, oh gini ya culture dari negara-negara manapun yang berada di ASEAN. Lalu mimpi saya yang ingin 4 tahun mendatang ya mungkin paling ini ya saya memiliki kehidupan yang nyaman. Ya, walaupun ini hanya mimpi saya sejak saya kecil, saya memiliki kehidupan yang nyaman, saya memiliki rumah, kendaraan, ya, saya memiliki seorang istri juga, karena ya memang hal tersebut enggak dong, lu